Namun ketika dia sampai di pintu tempat pelelangan, Xianhai Xiaoyu tiba-tiba menghela nafas. "Saudara Xiaoyu, ada apa?" tanya Chu Feng. "Saudara Chu Feng, apakah Anda memiliki harta karun yang dapat digunakan sebagai jaminan tanpa mengungkapkan identitas Anda?" "Benar, bukankah kita akan pergi ke ruang VIP biasa?" "Untuk memasuki ruang VIP biasa, Anda perlu membuat hipotek sebagai ganti kamar dagang Yuanbao dari kamar dagang prajurit. Tetapi sebagian besar harta karun di tubuhku memiliki tanda klan ikan Xianhai. Tidak nyaman mengambil barang milik klan surgawi Huangfu," kata Xianhai Xiaoyu. "Tidak apa-apa, aku punya solusinya." Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan sebuah tanda. Token ini berasal dari partisipasi Chu Feng sebelumnya dalam lelang kamar dagang prajurit. Kepala Maqiang memberi Chu Feng token VIP. Dengan token ini, tidak perlu menggadaikan atau menukarkan, Anda dapat mengikuti lelang tanpa batas atas, dan menikmati hak menawar terlebih dahulu dan menukarnya nanti. Dan token VIP ini umum untuk semua kamar dagang prajurit. "Huo, saudara Chu Feng, kamu layak dipanggil." Melihat tanda ini, mata Xianhai Xiaoyu berbinar dan dia menghela nafas lega. Tentu saja, dia juga memiliki token semacam ini, tetapi tokennya eksklusif untuk klan ikan Xianhai. Meski lebih merupakan simbol status, nyatanya tidak sepraktis Chu Feng. Karena token Chu Feng masih bisa digunakan meski dia tidak menunjukkan wajahnya. Tapi tokennya harus menunjukkan identitas klan ikan Xianhai. Dengan token ini, Anda tidak perlu mengajukan KPR, cukup masuk. Xianhai Xiaoyu langsung membawa Chu Feng dan Xiao Yuer ke depan. Saat ini, ada lebih dari selusin orang berdiri di depan tempat pelelangan, semuanya mengenakan jubah roh dunia. Jubah roh dunia itu seperti linen dan terlihat agak kasar. Pola penghalang pada jubah roh dunia tidak muncul, dan tingkat kultivasi mereka tidak dapat dilihat. Dan ketika Xianhai Xiaoyu dan 3 orang lainnya melewati mereka dan bergerak maju, sebuah teriakan segera terdengar dari sekelompok orang. "Kembali dan berbaris." Itu adalah omelan orang tua. Omelan ini sangat kuat, meskipun tidak mengandung paksaan, namun tetap mengandung pencegahan pada tingkat tertentu. Orang tua ini setidaknya adalah dewa sejati, atau spiritualis dunia naga sejati. "Oh maaf." Xianhai Xiaoyu tidak marah sama sekali, tapi menarik Chu Feng untuk kembali dan berbaris. "Kalau hari kerja, saya langsung masuk dan tidak punya kebiasaan antri. Salah saya kalau lupa." Xianhai Xiaoyu tersenyum dan mengirim pesan kepada Chu Feng dan Xiao Yuer. Setelah mendengar sikap Xianhai Xiaoyu, Chu Feng agak terkesan dengan Xianhai Xiaoyu. Siapakah Xianhai Xiaoyu? Dia adalah putra dari pemimpin klan ikan Xianhai. Dan tempat macam apa ini? Wilayah klan ikan Xianhai. Jika itu adalah seorang jenius dari kekuatan lain, dia tidak akan sanggup menanggungnya jika seseorang berani menjadi begitu kejam di depannya. Tapi Xianhai Xiaoyu sama sekali tidak sedih, dan dia juga merasa itu salahnya. Oleh karena itu, meskipun sikap pihak lain agak galak, dia tidak melanjutkan masalah tersebut dan malah memilih untuk menyerah. Sangat sedikit orang yang memiliki nilai-nilai seperti itu. Bahkan lebih jarang lagi muncul dalam diri orang seperti Xianhai Xiaoyu, yang kekuatan dan identitasnya hidup berdampingan. Silakan tunggu beberapa saat. Tapi saat ini, tetua yang menjaga pintu tempat pelelangan berlari ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Sikapnya sangat antusias, dan matanya selalu menatap token VIP di tangan Chu Feng. Mengapa dia begitu antusias? Tentu saja karena tanda ini. Segera, tetua itu mengkonfirmasi keaslian token Chu Feng, dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Feng. "Selamat datang di 3 tamu terhormat. Apakah ketiga tamu terhormat di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan?" tanya sesepuh. "Iya." Chu Feng mengangguk. 3 tamu terhormat, silakan datang ke sini." Saat orang tua itu berbicara, dia memimpin Chu Feng dan yang lainnya menuju tempat pelelangan.
Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat kami ada di sini? Mengapa membiarkan mereka masuk dulu? Pada saat ini, di antara kelompok Master Roh Dunia, suara lain yang lebih marah terdengar, itu adalah suara seorang pemuda. Saya turut prihatin atas tamu terhormat ini. Ketiga tamu terhormat ini memiliki token VIP dari kamar dagang prajurit kita. Layanan prioritas. Tetua itu memiliki senyuman di wajahnya, yang merupakan sikap sopan. Setelah mengatakan ini, dia terus memimpin jalan untuk Chu Feng dan yang lainnya. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka secara alami tidak terus berbaris, tetapi mengikuti para tetua masuk. Meskipun begitu, mengantri secara normal adalah aturannya. Tapi kalau ada prioritas, itu juga bagian dari aturan, dan tidak ada salahnya menikmati prioritas itu. Padahal, jika mereka sopan dan berbicara baik-baik, Chu Feng tidak keberatan menunggu sebentar. Tapi sikap mereka terlalu galak. Chu Feng telah bertemu banyak orang, dan menilai dari sikap mereka, dia tahu bahwa kelompok orang ini bukanlah orang baik. Tentu saja, tidak ada alasan untuk terus mengantri. Namun, ketika Chu Feng dan yang lainnya lewat, pemuda di antara kelompok spiritualis dunia menggumamkan sesuatu lagi. Kamar dagang prajurit omong kosong, macam apa yang berani meremehkan kita seperti ini? Kalau begitu aku akan meminta ayahku untuk menghancurkan mereka nanti. Setelah mendengar ini, tetua kamar dagang prajurit tersenyum ringan dan tidak menganggapnya serius. Tentunya banyak orang yang mengatakan hal semacam ini di hari kerja, dan para sesepuh sudah lama terbiasa dengannya. Segera, tetua membawa ketiga Chu Feng ke ruang VIP. Ruang VIP sangat besar, lebih baik dikatakan sebagai ruang VIP daripada istana dengan semua yang Anda butuhkan. Tidak hanya dipenuhi dengan berbagai macam jajanan dan buah-buahan, tapi juga banyak pelayan cantiknya. Biarkan mereka semua keluar, kata Chu Feng. Baik, penatua itu melambaikan tangannya, dan para pelayan cantik berjalan keluar dengan bijaksana. Tiga tamu terhormat, tunggu sebentar, pelelangan akan segera dimulai. Saya akan mengatur seseorang untuk menunggu di luar pintu, dan saya akan memberikan instruksi apapun jika Anda membutuhkan sesuatu. Setelah mengatakan ini, orang tua itu pergi dengan bijak. Tidak apa-apa, saudara Chu Feng, ada beberapa kenalan di kamar dagang prajurit. Ruang VIP ini dapat dianggap sebagai ruang VIP eksklusif kedua setelah klan ikan Xianhai kami. Tunjukkan padaku, apakah token VIP-mu sangat istimewa? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa mengatur ruang VIP yang mewah? Xianhai Shaoyu mengambil token VIP di tangan Chu Feng. Itu kebetulan. Senior yang memberi saya token di awal mungkin tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Token ini seharusnya menjadi batas haknya, kata Chu Feng. Saya buta dan tidak bisa melihat misterinya, tapi berdasarkan pengalaman saya, token ini jelas tidak biasa. Jika itu adalah token VIP biasa, yang lebih tua tidak akan bersikap sopan. Saudara Chu Feng, bisakah Anda memberitahu saya, siapa nama orang yang memberi Anda token ini? Tanya Xianhai Shaoyu. Ma Qiang, Tuan Ma, kata Chu Feng. Ma Qiang. Xianhai Shaoyu mulai mencari ingatannya tentang tokoh-tokoh penting di kamar dagang prajurit. Namun nama Ma Qiang memang tidak ditemukan dalam pencarian. Kali ini, Xiao Yuer mengambil 2 apel merah dan menyerahkan satu kepada Chu Feng. Kakak, makanlah. Setelah Chu Feng mengambilnya, dia tersenyum manis, dan segera menggigit kecil apel di tangannya. Di mana milikku? Xianhai Shaoyu bertanya. Kamu tidak tahu cara mendapatkannya sendiri. Xiao Yuer duduk di kursi dan tidak berniat membelikannya untuk kakaknya. Adik yang Bao. Xianhai Shaoyu juga tidak keberatan, dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan sebuah jeruk terbang dari udara dan jatuh ke tangannya, dia juga segera duduk di kursi. Di depan mereka, ada dinding penghalang transparan, dan mereka bisa melihat panggung lelang yang luas. Saudara Shaoyu, kekuatan macam apa yang dimiliki kelompok orang itu tadi? Tanya Chu Feng.
Saya belum pernah melihatnya. Seharusnya bukan dari Xianhai Tianhe kita. Mungkin dari luar, kata Xianhai Shaoyu. Jubah roh dunia mereka tidak sederhana, mereka tidak seperti sekte kecil, kata Chu Feng. Oh, apakah ini sangat kuat? Xianhai Shaoyu bertanya. Ini adalah harta karun yang dibuat dengan hati-hati dan menghabiskan banyak uang, kata Chu Feng.